Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Antoni Nathanael, Asma Wahyuningrat, Niputi Ayemima, Nawal Tripsasari, Rafini Gilang akan mempresentasikan tentang berlakunya dan berakhirnya P3B. Di sini ada 3 subbab material. Yang pertama, P3B secara bilateral. Yang kedua, Tax Treaty. Yang ketiga, berakhirnya persetujuan. Yang pertama ada P3B melalui bilateral. Secara bilateral dilakukan melalui suatu perundingan antar dua negara yang berkepentingan untuk menghindarkan terjadinya pajak berganda. Pada saat ini, sudah ada sebanyak 66 negara yang memiliki perjanjian penghindaran pajak berganda atau tax treaty secara bilateral dengan Indonesia. Kemudian Tax Treaty atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) adalah perjanjian penghindaran pajak berganda antara dua negara bilateral yang mengatur mengenai pembagian hak pemajakan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh penduduk dari salah satu atau kedua negara pihak pada persetujuan. Both contracting state. Tujuan dari P3B adalah tidak terjadi pemajakan berganda, 2. Peningkatan investasi modal luar negeri, 3. Peningkatan sumber daya manusia (SDM), 4. Pertukaran informasi, 5. Kedudukan yang setara dalam pemajakan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur penerapan Tax Treaty atau P3B. Yang pertama, mencari tahu cakupan P3B, yaitu mencari tahu jika subjek pajak, objek pajak, negara, dan ketentuan pemberlakuan P3B yang dibahas termasuk dalam cakupan atau ruang lingkup dari perjanjian penghindaran pajak yang bersangkutan. Yang kedua, yaitu memastikan definisi penghasilan yang dibahas untuk memastikan penghasilan tersebut akan masuk dalam ketentuan atau pasal substantif yang tepat. Jika sudah memastikan definisi penghasilan pada pasal substantif, maka yang selanjutnya adalah menentukan pasal substantif yang berlaku. Tahap ini penting karena akan menentukan negara yang akan menerima hak pemajakan. Yang keempat, menghilangkan dampak pajak berganda jika seandainya dalam pasal-pasal substantif dalam perjanjian itu, masing-masing negara diberikan hak pemajakan dengan cara mewajibkan negara domisili untuk memberikan keringanan pajak melalui metode pembebasan atau exemption method, atau metode kredit atau credit method yang diatur dalam ketentuan domestiknya. Dan yang kelima yaitu jika masih terdapat perbedaan atau belum terbentuknya kesepakatan antar negara, tahap terakhir dalam penerapan ini adalah menyelesaikan pajak melalui Mutual Agreement Procedure. Mutual Agreement Procedure sendiri adalah penyelesaian sengketa yang merupakan alternatif bagi wajib pajak untuk sengketa pajaknya atau ketika P3B tidak sesuai dengan aturannya maupun sengketa transfer pricing. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai syarat memanfaatkan P3B yang diatur pada Peraturan DJP Nomor 10 Tahun 2017. Yang pertama, terdapat perbedaan aturan, yaitu aturan di antara UU PPH dengan dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda. Pada umumnya, tarif P3B dibuat lebih kecil daripada tarif aturan domestik. Untuk memanfaatkan tarif ini, SPLN harus menunjukkan surat keterangan domisili atau Certificate of Residence. Yang kedua, penerima penghasilan bukan subjek pajak dalam negeri Indonesia. Jika penerima penghasilan merupakan subjek pajak dalam negeri, maka akan dikenakan pemotongan pada PPh seperti biasanya, yaitu PPh 21, 23, 4 ayat 2. Sedangkan untuk UU yang berlaku, pemotongan PPh untuk subjek pajak luar negeri adalah PPh 26 sebesar 20%. Yang ketiga, wajib pajak luar negeri menyampaikan SKD atau surat keterangan domisili wajib pajak luar negeri yang telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan tertentu lainnya. Untuk memanfaatkan tarif P3B ini, SPLN perlu memperlihatkan SKD yang telah memenuhi persyaratan lainnya, seperti penggunaan form DGC. Ini adalah formulir yang diisi oleh SPLN yang telah menyelesaikan Double Taxation Convention atau DTC dengan Indonesia. Yang keempat, tidak terjadi penyalahan P3B. Ada batasan agar pemanfaatan P3B tidak disalahgunakan oleh WPLN, seperti substansi ekonomi dalam pendirian entitas atau pelaksanaan transaksi, kemudian bentuk hukum yang sama dengan substansi ekonomi dalam pendirian entitas atau pelaksanaan transaksi,
Kemudian kegiatan usaha yang dikelola oleh manajemen sendiri dan manajemen tersebut mempunyai kewenangan yang cukup untuk melakukan transaksi dan sebagainya yang telah diatur dalam P3B. Dan yang kelima, yaitu penerima penghasilan merupakan beneficial owner dalam hal dipersyaratkan dalam P3B. Syarat menjadi beneficial owner, yang pertama bagi WPLN orang pribadi tidak termasuk sebagai agen atau nomini. Kemudian untuk WPLN badan tidak termasuk sebagai agen, nomini, maupun kondit. Nah, di mana WPLN badan ini ketika tidak bertindak sebagai agen, nomini, atau kondit, maka dia akan diakui sebagai beneficial owner, yaitu mempunyai kendali untuk menggunakan atau menikmati dana, aset, atau hak yang mendatangkan penghasilan dari Indonesia, kemudian penghasilan badan yang digunakan untuk memenuhi kewajiban pada pihak lain tidak lebih dari 50%, kemudian menanggung resiko atas aset, modal, ataupun kewajiban yang dimiliki dan tidak mempunyai kewajiban tertulis maupun tidak tertulis untuk meneruskan sebagian atau seluruh penghasilan yang diterima di Indonesia kepada pihak lain. Berakhirnya P3B, tahapan yang ada dalam siklus proses 3B. Yang pertama adalah tahap komunikasi awal atau initial contact. P3B biasanya didahului dengan komunikasi awal antara kedua negara. Komunikasi biasanya dilakukan oleh Menteri Keuangan melalui Menteri Luar Negeri. Apabila kedua negara setuju untuk mengadakan P3B, ada beberapa hal yang dipersiapkan, yaitu yang pertama, materi yang tidak dibahas, penentuan tanggal dan lokasi untuk negosiasi, bahasa yang akan digunakan saat negosiasi, dan kemungkinan diperlukannya penerjemah atau tidak. Yang kedua adalah tahap negosiasi atau negotiation. Anggota delegasi dari masing-masing negara yang akan P3B melakukan diskusi untuk merumuskan perjanjian. Pada umumnya, dalam proses negosiasi ada beberapa kali perundingan yang tepatnya saling bergantian di antara dua negara yang mengadakan perjanjian. Yang ketiga adalah tahap pemaparan atau initialing. Setelah draft telah disetujui oleh delegasi dari masing-masing negara, maka perjanjian tersebut diparaf dan dikirimkan ke masing-masing negara untuk dimintai persetujuan oleh pihak yang kompeten, yang biasanya dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dan yang keempat adalah tahap penandatanganan atau signature. Setelah P3B diterima oleh masing-masing negara dan disetujui, selanjutnya ditandatangani secara formal oleh pihak yang berkompeten di masing-masing negara, yang biasanya dilakukan oleh Menteri Keuangan. Tanggal penandatangan ini menunjukkan date of conclusion. Yang kelima ada ratification atau tahap pengesahan. Proses ratifikasi atau pengesahan ini merupakan proses tahapan yang penting dalam proses persetujuan P3B. Proses ratifikasi ini dilakukan atas dasar ketentuan hukum perjanjian internasional di masing-masing negara yang mengadakan perjanjian. Di Indonesia, berdasarkan pasal 11 ayat 1 UU nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional, proses ratifikasi P3B tidak melalui persetujuan oleh DPR, tetapi cukup dilakukan dengan penerbitan keputusan Presiden yang kemudian diberitakan kepada DPR. Yang keenam ada entry into force atau tahap pemberlakuan. Suatu P3B dikatakan berlaku, yaitu pada saat P3B tersebut menjadi kewajiban formal yang mengikat masing-masing negara untuk melaksanakannya. Saat berlakunya P3B selalu dinyatakan secara eksplisit dalam P3B. Saat pertukaran nota ratifikasi tidak otomatis membuat P3B segera dapat diberlakukan entry into force. Yang ketujuh ada effective date atau tahap pemberlakuan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam P3B. Effective date adalah saat di mana ketentuan-ketentuan dalam P3B berlaku efektif untuk dapat dipergunakan oleh subjek pajak. Effective date ini selalu dinyatakan dengan tegas dalam P3B. Yang kedelapan ada termination atau tahap penghentian. Suatu P3B juga mempunyai ketentuan yang mengatur tentang berakhirnya perjanjian. Ketentuan tentang berakhirnya P3B yang terdapat dalam pasal P3B merupakan ketentuan formal di mana satu atau dua negara yang mengadakan P3B memutuskan untuk menghentikan atau mengakhiri P3B yang sudah berlaku. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai materi berlaku dan berakhirnya P3B. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, dan apabila teman-teman ingin bertanya dapat menanyakan pada kolom komentar di Edmodo. Terima kasih.